Hai Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Scorpio ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepat 44. Kali ini kita mau ngebahas tentang karma kamu dan dia, kupas tuntas ya. Kita mau kupas tuntas karma itu apa, bagaimana karmanya dia apa ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio. So be wise. Saya mengajak teman-teman di sini untuk berpikir logis dan kritis. Kan nggak mungkin semua Scorpio itu nasibnya sama ya. Dan makasih, thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Dan bantuin share ya, sayang-sayangku, cintaku, lemariku, bajuku, sepatuku, semuanya punya aku ya. Oke. Karma dia yang menyakiti kamu, Scorpio. Oke. Oke. Karma dia dan karma kamu ya. Karma itu apa sih sebetulnya? Karma itu ya kayak hukum sebab akibat, tabur tuai, yaitu karma gitu ya. Artinya ketika kamu melakukan sesuatu, itu tidak berhenti di situ saja, selalu ada konsekuensinya. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk. Ketika kamu melakukan yang baik, ya nanti reaksinya pun baik. Ketika kamu melakukan sesuatu yang buruk, maka reaksi pun juga pastinya buruk gitu ya. Dan ketika kamu menyakiti seseorang, melukai seseorang, maka kamu pun juga berpotensi untuk mengalami yang sama seperti yang kamu lakukan, yang dia lakukan terhadap kamu. Jadi seperti itu ya karma itu. Makanya ada beberapa agama itu mengajarkan, lakukan kepada orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Karena apa? Setiap apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, itu selalu kembali ke diri kita masing-masing ya. Penjelasannya ilmiahnya ada panjang. Ya, saya tidak akan beberkan di sini. Nanti kalian pusing karena itu adalah ilmu fisika kuantum ya. Oke. We'll see. Oke. Let's see. Halo Scorpio, ini untuk seseorang yang memang mungkin tertuju di dalam hati kamu ya. Oke. Apa yang dia alami? Well, jelas dia mengalami satu kegagalan. Kegagalannya ini sepertinya kegagalan dalam hidup, dalam pekerjaannya. Karena kalau saya lihat dalam cinta dia bahagia. Karena di sini ada Ten of Cups, ada The Lovers, ada Man Holding a Heart. Ini dalam cinta bahagia. Mereka ya benar-benar yang bahagia gitu ya. Saling mencintai, dan ini orangnya cenderung bucin gitu. Bucin, benar-benar yang hatinya itu udah dipegang sama pasangannya ya. Tapi di sini ini dia bahkan ada bisa tersandung dalam suatu masalah hukum. Ya entah apa yang dilakukan gitu, ada tersandung dengan masalah hukum, terus ya ada melibatkan pengadilan masalah hukum gitulah ya. Karena di sini juga ada kartu keluar hostilities. Hostilities itu artinya ada satu konflik, ada peperangan, ada pertarungan di sini ya. Ada satu kekerasan ya. Kekerasan tuh bukan hanya sekedar kekerasan fisik. Bisa jadi itu kekerasan mental, kekerasan batin, verbal abuse itu bisa. Ada abusement di sini ya. Ada abusement di sini dan itu membawa dia kepada satu persoalan hukum. Namun sekalipun dia bahagia dengan pasangannya, ini tetap diwarnai oleh skandal. Tetap diwarnai dengan gosip, skandal. Skandal itu artinya ada third party ya. Ada gitu di dalam hubungan mereka, dan
ini di dalam pekerjaannya tuh dia bahkan ditipu ya, ditipu atau mengalami satu penipuan. Ada orang yang menipu, mungkin menawarkan investasi atau mengajak dia bermitra dalam usaha tapi ternyata ditipu gitu ya. Jadi ada satu koneksi atau satu hubungan yang dia percaya tadinya, tapi ternyata itu justru kepercayaannya itu dihianati ya. Dan di sini ada The Tower. The Tower ini memang menunjukkan konflik dalam hubungan dia bersama pasangan. Ya, jadi ada kecemburuan yang sampai membara, kecemburuan. Makanya ya ini tadi ya ada kaitannya dengan skandal. Tapi even though demikian, mereka baik-baik saja, dalam hubungannya baik-baik saja. Yaitu mungkin satu kerikil atau satu rintangan yang harus dilalui oleh mereka berdua. Ya tentu saja segala sesuatu yang diperbuat, yang dilakukan kepada orang lain itu ada karmanya, dan ini adalah salah satu karma yang dihadapi. Tapi so far mereka memang sebetulnya adalah pasangan yang cocok gitu ya. Dan di sini saya melihat kematian. Kematian bisa jadi mungkin dianya yang mati atau ada seseorang dekatnya yang mati, tapi sekali lagi kematian itu bukan karma, sayangnya. Kematian itu bukan karma, kematian semua orang itu pasti mati ya. Kematian adalah ya memang tugasnya dia sudah selesai gitu. Tugasnya sudah selesai, kontraknya di dunia sudah berakhir, sudah selesai ya. Makanya terjadi kematian. Bukan lantas, kan kadang orang tuh ngomong wah dia mati itu dia kena karma. No. Kematian itu bukan karma. Bisa jadi bahkan mungkin seseorang yang mati itu dia malah jauh lebih bahagia di sana gitu daripada di bumi ya. Di bumi mesti kerja, mesti cari cicilan apa segala macam. Justru nerakanya itu di bumi gitu ya. Kita selalu mikir bahwa orang yang mati itu mereka di sana menderita sengsara. No, nggak seperti itu. Bisa jadi malah ketika dia mati itu dia sudah bebas, sudah damai. Ya. Jadi kematian itu bukanlah satu karma. Kematian adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang wajar. Kita semua akan mati. Apakah semua orang matinya karena karma? No, nggak seperti itu ya. Oke. Jadi memang ini saya lihat hidupnya cukup berat untuk dia ya. Hidupnya cukup berat karena di sini dia mengalami satu kegagalan, ditipu orang, mengalami kesandung masalah hukum. Di dalam rumah tangganya pun itu dia bermasalah, ada third party di sana, ada kecemburuan, ada skandal. Ini masalah yang cukup berat untuk dia ya. Dan lebih berat lagi karena hatinya itu dikuasai oleh orang lain. Bucin itu nggak punya dunia sendiri ya. Bucin itu hidupnya itu sangat tergantung sama yang dia bucinin itu gitu. Kalau misalnya udah sekali diputus aja, krek gitu mati deh udah. Ya, finish, tamat. Karena bucin tidak punya dunia sendiri, dan menurut saya bucin itu satu posisi yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat lemah ya posisi bucin ini. Saya harap teman-teman di sini yang nyadar jangan bucin ya, oke? Milikilah dunia sendiri ya. Dan buat kamu yang mungkin kamu berharap agar dia kena karma, dia menyakiti kamu kena karma, yang pertama adalah menyakiti atau enggak itu adalah keputusan kita. Memang orang lain itu bisa gitu melukai kita, tapi apakah kita mau memperpanjang rasa sakit hati, itu adalah keputusan kita ya sayangnya. Saya pernah kok disakitin sama orang dan saya bilang sama dia, saya memutuskan untuk tidak sakit hati. Saya tidak mengizinkan kamu merusak hidup saya dengan menyakiti hati saya gitu. Saya pernah ngalamin itu ya. Dan ya sekali lagi sakit hati itu banyak ya, itu bisa jadi karena persepsi dan segala macam. Dan bersyukurlah karena ada seseorang yang datang kepada hidup kita, dan ya dia sebetulnya guru. Dia mengajarkan sesuatu hal, pelajaran yang berharga tentang kehidupan dalam hidup kita. Nah kalau misalnya datang guru, dikasih ujian, ya berterima kasih ya. Tidak membenci ataupun marah. Buat kamu yang marah dan kamu benar-benar masih terbakar oleh dendam ya, mengharapkan dia celaka, mengharapkan dia sial nasibnya, I'm gonna tell you this, saya akan bilang kepada kamu, rasa marah dan rasa benci yang kau rasakan itu akan membakar diri kamu sendiri. Iya, dengan sangat menyesal saya mengatakan ini gitu. Iya,
itu menghancurkan diri kamu sendiri, menggerogoti diri kamu sendiri yang di dalam, entah nanti penyakit, entah hidup kamu sendiri kacrut ya. Loh, padahal kan saya nggak salah, Bunda. Lah iya, hanya dengan membenci, hanya dengan marah, itu tuh rasa benci dan marah itu menghukum kamu sendiri. Jadi kamu tidak dihukum berdasarkan perbuatan kamu atau apa yang kamu lakukan, tapi kamu dihukum oleh kemarahan dan kebencian yang kamu rasakan ya. Buddha, Tiny Buddha, Buddha Siddhartha Gautama itu pernah berkata bahwa you are not punished because of your anger. Kamu tidak dihukum karena kamu marah. You are punished by your anger. Kamu dihukum oleh kemarahanmu itu sendiri ya. Jadi itulah yang menggerogoti, dan ya kalau misalnya kamu merasa hidup kamu kacrut ya, please take a look at yourself, lihat ke dalam diri kamu sendiri. Apakah kamu masih menyimpan kebencian, dendam, amarah? Ya hidup kamu kacrut. Ujung-ujungnya nanti penyakit parah. Bunda udah ngalamin gitu ya. Bunda tanpa tahu. Nah sekarang kamu ketemu dengan Bunda, Bunda kasih tahu ya. Kurang lebih seperti itu sayang. So, lepaskan pengampunan. Biarkan dia itu diurus oleh semesta. Dia yang sudah pergi dalam hidupmu itu, dari hidupmu itu sudah bukan urusan kamu lagi. Kamu ngapain gitu menggenggam penderitaan ya, kebencian dan kemarahan itu kan penderitaan. Kamu genggam terus ya. Disuruh ngelepasin nggak mau gitu. Kamu sangat menyukai penderitaan dan dendam itu. Lepaskan sayangnya, biarkan diurus semesta. Dia yang meninggalkan, yang menyakiti kamu itu bukan lagi urusan kamu, bukan lagi tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu adalah diri kamu sendiri. Bersihkan diri kamu dari amarah, dari dendam. Sampai kapan, bagaimana parameternya kamu tahu kalau kamu sudah memaafkan dia? Adalah kalau kamu sudah bisa mendoakan dia bahagia, mendoakan dia yang baik-baik aja. Nah itu artinya kamu sudah sembuh. Ya, itu parameternya. Kalau belum ya berarti belum sembuh. Terus lakukan healing, hari demi hari terus lakukan healing. Nanti Bunda pinlock ya, untuk audio healing terapinya ya, supaya kamu bisa healing itu tiap hari ya. Didengarkan, dimaafkan mereka ya, kesalahan apapun itu dimaafkan. Tidak ada satu kesalahan pun yang tidak bisa dimaafkan. Karena begini sayang, kamu tidak tahu ya rahasianya. Ketika kamu tidak bisa memaafkan orang lain, maka kamu pun sebetulnya tidak bisa memaafkan diri kamu sendiri. Dan ketika kamu tidak bisa memaafkan diri kamu sendiri, maka sesungguhnya Tuhan dalam persepsi kamu itu adalah Tuhan yang maha penghukum. Jadi sekeras apapun kamu berdoa, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tapi ketika kamu tidak bisa mengampuni orang lain, dosa kamu tuh ya nggak bisa diampunin gitu loh. Paham ya, mudah-mudahan paham maksud Bunda ya. Kurang lebih seperti itu ya Scorpio ya. So, lepaskan pengampunan sayang, hiduplah merdeka ya. Oke, buat Scorpio, kamu yang resonate dengan readingan ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Kalau misalnya nggak resonate juga nggak apa-apa, berarti kita belum jodoh sayangku ya. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Setiap konsultasi dengan Bunda sifatnya adalah interaktif. Selalu disertai teknik, terapi, amalan sesuai dengan kebutuhan klien ya. Dan buat kamu tentu saja berbayar. Buat kamu yang tidak punya budget, silakan nyalakan loncengnya supaya kalau Bunda live, kamu nggak ketinggalan nih sayangku ya, oke? Well, buat kamu Scorpio, saya mendoakan kamu agar kamu bisa menjadi seseorang yang bebas, merdeka, ya. Orang yang menyimpan dendam dan kebencian itu, dia tuh kayak bawa ransel yang isinya tuh batu-batu berat. Kasian ya. Kamu kapan majunya gitu? Kamu kapan gitu mau move on, mau lari kenceng, mau mencapai mimpi kamu tuh gimana? Kamu ngegendong ransel yang berat banget, even kamu nggak bisa lari ya. Lepaskanlah beban di pundakmu sayang ya. Dibuang batu-batunya ya. Bersihkan sampah-sampah emosi. Ampuni, oke? Aku berdoa agar Scorpio menjadi seorang manusia yang merdeka. Be liberated, be free ya. Menjadi seorang manusia yang bebas ya. Dari segala perasaan-perasaan yang tidak berdaya guna. I love you Scorpio. Bye-bye.